Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Apa kabar kalian hari ini? Di sini Ibu dalam keadaan baik-baik saja. Semoga kalian pun di rumah dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat. Nah, pada kali ini kita masih membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang alat reproduksi pada pria. Nah, kali ini kita akan membahas tentang alat reproduksi pada perempuan dan juga siklus menstruasi. Nah, tonton terus videonya sampai selesai ya. Berikut videonya. Pada video kali ini akan dibahas tentang alat reproduksi perempuan dan juga menstruasi. Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu kompetensi dasar pada video pembelajaran kali ini. Kompetensi dasarnya adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah siswa memahami fungsi dari alat reproduksi pada perempuan, siswa memahami proses pembentukan sel telur, dan siswa memahami siklus menstruasi pada perempuan. Sekarang, mari kita masuk ke dalam materi alat reproduksi perempuan. Ini adalah gambar daripada organ reproduksi pada perempuan. Yuk kita kenali satu persatu fungsi dari setiap organ reproduksi pada perempuan. Pertama adalah ovarium. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium ini berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran kurang lebih sekitar 4 cm. Ovarium ini berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum dan juga hormon estrogen dan juga progesteron. Selanjutnya ada tuba Fallopi atau oviduk. Tuba Fallopi ini disebut juga dengan saluran telur. Tuba Fallopi ini terdapat di sebelah kiri dan kanan bagian atas uterus. Panjangnya kira-kira 10 cm. Tuba Fallopi ini fungsinya sebagai tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Nah, saluran telur ini atau oviduk berakhir pada struktur yang berbentuk corong yang disebut dengan infundibulum. Infundibulum ini memiliki jumbai atau fimbriae yang berfungsi untuk menangkap sel telur. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir. Secara normal, rahim terletak di atas kantong kemih. Rahim ini berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Pada rahim terdapat 3 lapisan, ada perimetrium, myometrium, dan juga endometrium. Lalu ada serviks. Serviks ini merupakan saluran yang menghubungkan bagian vagina dengan bagian rahim. Serviks ini merupakan tempat untuk mengalirkan darah ke bagian vagina, juga untuk mengarahkan sperma ke bagian rahim. Dan yang terakhir adalah vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina ini tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi dengan selaput membran yang disebut dengan selaput darah. Nah, vagina ini berfungsi sebagai saluran darah saat menstruasi, juga berfungsi sebagai tempat keluarnya bayi pada saat dilahirkan. Lalu kita lanjutkan pada oogenesis. Tahukah kamu apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum. Perlu kalian tahu juga bahwa proses pembentukan sel telur ini terjadi pada bagian ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masa pubertas, oogenesis ini dimulai sebelum anak perempuan lahir loh.
Nah, tahukah kamu, pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas. Dan perlu kalian tahu, hanya 400 saja yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang nantinya akan diovulasikan selama siklus reproduksi. Coba kita lihat gambar di bawah ini. Di sini terdapat gambar ovarium yang dimana di dalamnya terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya atau disebut juga dengan folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer. Kemudian berkembang lagi menjadi folikel sekunder dan pada akhirnya menjadi folikel yang matang. Setelah folikel berkembang, sel primordial ini akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Nah, ini adalah proses daripada oogenesis. Dimulai dengan oogonium ini. Oogonium ini nantinya akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer, di mana oosit primer ini bersifat diploid atau 2N. Oosit primer ini kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit. Polosit ini kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 yang menghasilkan dua polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 untuk membentuk satu ootit dan satu polosit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Dan pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur akan dihasilkan satu sel telur yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polot yang bersifat haploid. Namun perlu kalian tahu bahwa yang dapat berfungsi hanya satu sel telur saja. Yuk kita lanjutkan pada topik berikutnya. Ayo, siapa yang pernah mengalami seperti ini? Tiba-tiba merasa mellow atau sedih, lalu kesal, bawaannya emosi dan uring-uringan, lalu merasakan sakit di bagian perut, juga tiba-tiba merasakan nafsu makan yang tinggi. Nah, anak perempuan biasanya mengalami gejala ini yang dikenal dengan istilah pramenstruasi atau PMS. PMS ini ada kaitannya dengan menstruasi. Mari kita bahas seputar menstruasi. Pernah mendengar istilah menarki? Menarki adalah menstruasi yang pertama kali dialami oleh anak perempuan. Nah, sebetulnya apa sih itu menstruasi? Menstruasi adalah proses meluruhnya dinding rahim yang ditandai dengan keluarnya darah, cairan jaringan, dan lendir melalui vagina. Menstruasi ini terjadi karena sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Siklus menstruasi terjadi melalui beberapa fase. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase yang kedua adalah fase praovulasi. Fase yang ketiga adalah fase ovulasi. Dan fase yang keempat adalah fase pasca ovulasi. Mari kita bahas satu persatu setiap fase pada siklus menstruasi. Fase yang pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium yang ditandai dengan luruhnya dinding endometrium uterus akibat penurunan kadar hormon estrogen dan juga progesteron. Lalu, fase yang kedua adalah fase praovulasi. Pada fase ini ditandai dengan tingginya kadar estrogen yang menyebabkan dinding rahim mengalami penebalan. Tujuannya untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur yang dibawa sperma berhasil. Nah, fase yang ketiga ada fase ovulasi. Ditandai dengan tingginya kadar hormon LH di mana akan memicu pelepasan ovum oleh folikel ovarium. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah ovulasi.
Dan fase yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Pada fase ini, folikel yang telah pecah akan mengeluarkan sel telur yang akan membentuk korpus luteum, di mana akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Nah, pada fase inilah dikenal dengan fase pramenstruasi yang ditandai dengan gejala seperti payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas, menjadi mudah marah, atau emosional. Nah, itu dia siklus menstruasi yang sering terjadi pada perempuan setiap bulannya. Nah, siklus menstruasi ada hubungannya dengan pubertas pada remaja perempuan. Sebetulnya, apa itu pubertas? Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan juga pematangan fungsi seksual. Yuk kita kenali ciri-ciri sekunder pada perempuan ketika sudah menginjak masa pubertas. Pertama, terjadinya pertambahan tinggi badan. Kedua, munculnya rambut pada area kemaluan dan juga ketiak. Tiga, area pinggul yang mulai membesar. Serta keempat, payudara yang mulai berkembang. Bagaimana? Sudah bisa dipahami kah? Materi kali ini tentang alat reproduksi pada perempuan dan juga menstruasi. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan boleh melalui Google Classroom atau juga WhatsApp. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang fertilisasi atau kehamilan pada perempuan, juga kelainan atau gangguan pada sistem reproduksi manusia. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.